Industri video game adalah industri yang bisa dibilang dengan perkembangan yang luar biasa cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 40 tahun, video game telah menjadi salah satu media hiburan utama yang digunakan orang-orang dari berbagai kalangan, gender, dan usia. Tentu saja kemajuan yang luar biasa ini bisa terjadi berkat orang-orang penting yang menggerakkan industri ini. Orang-orang tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Will Wright. Will Wright adalah salah satu pendiri dari Maxis, developer yang terkenal karena seri game SIM. Nama Maxis dan Will Wright pertama yang terkenal melalui game SimCity yang dirilis pada tahun 1989. Game SimCity adalah salah satu game yang paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2000, Will Wright merilis game yang nantinya akan menjadi game PC dengan penjualan terbaik saat itu. Game yang saya maksudkan adalah The Sims. Pada tahun 2008 Will Wright lagi-lagi melakukan gebrakan dengan ide jeniusnya yang diwujudkan melalui game berjudul Spore. Beberapa bulan setelah merilis Spore, Will Wright meninggalkan Maxis dan membentuk sebuah badan yang bertujuan melakukan riset untuk hal-hal yang berhubungan dengan hiburan. Badan yang bernama Stupid Fun Club tersebut dimiliki oleh Will Wright dengan sebagian sahamnya juga dipegang oleh EA. Melihat daftar game yang pernah didesain oleh Will Wright, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kontribusi beliau terhadap industri ini sangatlah besar. Tidak mengherankan beliau mendapatkan penghargaan dari berbagai acara dan media gaming. 2. Sid Meier. Nama Sid Meier mungkin familiar bagi kamu yang suka bermain game yang dirilis Firaxis. Sid Meier adalah desainer game yang memiliki judul-judul sukses seperti Civilization. Salah satu hal yang membuat beliau berbeda adalah seringnya nama beliau digunakan untuk menyebarkan permainan seperti pada Sid Meier's Pirates, Sid Meier Civilization, Sid Meier Alpha Centauri, dan lain sebagainya. Melalui Civilization, Sid Meier dianggap banyak orang sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam game bergenre strategi. Selama sepak terjangnya di dunia permainan yang dimulai pada tahun 1982 sampai sekarang, Sid Meier sudah sering menerima penghargaan dan sering dianggap sebagai orang paling berpengaruh dalam permainan dunia di komputer. 3. Hironobu Sakaguchi. Hironobu Sakaguchi merupakan orang di balik seri populer Final Fantasy. Kesuksesannya juga melahirkan berbagai macam seri dan spin-off dari Final Fantasy dan mengangkat nama Hironobu Sakaguchi sampai beliau berhasil mendapatkan kehormatan untuk masuk Hall of Fame di Academy of Interactive Arts and Sciences pada tahun 2000. Selain Final Fantasy, Sakaguchi juga terkenal karena hasil karya fenomenal beliau dengan mangaka Akira Toriyama, Chrono Trigger. Setelah kegagalan finansial yang terjadi Squaresoft setelah perilisan film Final Fantasy, Spirit Within, Sakaguchi mengundurkan diri dari posisi eksekutif vice president di Squaresoft. Setelah mengundurkan diri dari Squaresoft, Sakaguchi membentuk Mistwalker yang mendapat pengawasan khusus dari Microsoft. Dua game pertama yang dirilis oleh Mistwalker adalah Blue Dragon dan Lost Odyssey yang dirilis eksklusif untuk Xbox 360, dan mendapatkan respon yang cukup positif dari media dan gamer. Saat ini Sakaguchi masih aktif di Mistwalker dengan game terakhir yang beliau buat adalah The Last Story untuk Wii dan Party Wave untuk iOS dan Android. 4. Gunpei Yokoi. Yokoi adalah seorang pegawai Nintendo yang sudah bekerja pada perusahaan ini semenjak Nintendo belum memasuki industri video game. Pada saat itu Yokoi bekerja sebagai teknisi sekaligus perancang mainan elektronik untuk Nintendo, dan pada saat Nintendo mulai terjun ke industri video game pada tahun 1974, Yokoi merupakan salah satu desainer game pertama yang dimiliki Nintendo. Pada saat perjalanan pulang bekerja, di dalam kereta Yokoi melihat seorang pria yang menekan tombol kalkulatornya untuk menghilangkan kebosanan. Pengalaman tersebut menginspirasi Yokoi untuk menciptakan alat yang disebut Game & Watch, sebuah alat untuk memainkan game secara portabel. Alat ini bisa dibilang merupakan kesuksesan besar Nintendo pertama dalam industri game.
Yokoi terkenal dengan filosofi beliau yang disebut berpikir lateral dengan teknologi layu. Filosofi ini memiliki makna bahwa untuk menciptakan sebuah gebrakan, kita harus dapat berpikir efisien dalam menggunakan teknologi yang lama. Jadi sebuah produk yang sukses tidak perlu memiliki teknologi yang paling maju, hanya penggunaan yang tepat dan uniklah yang dibutuhkan. Yokoi meninggal dunia pada tahun 1997 dalam sebuah kecelakaan di jalan raya. Meskipun telah meninggal dunia, Nintendo masih tetap menganut filosofi yang diajarkan oleh Yokoi melalui konsol baru mereka seperti Wii dan Wii U serta pada handheld mereka seperti NDS dan 3DS.